Halo, perkenalkan, nama saya Adi Mazilelmi. Nggak usah pakai saya ya. Oke, di sini saya diundang untuk eh, perkenalan profesi untuk adik-adik kelas di Ricci ya, gitu. Di sini sebenarnya gue itu adalah graphic designer, tapi ada beberapa eh, pekerjaan yang mengandung video editing dan video producing sebenarnya seperti itu. Nah di sini uh, mungkin perkenalan kecil dulu. Gue di Ricci dari SD kelas 2 sampai lulus SMA. Gue anak IPS dulu, tapi memang sudah berkecimpung di dunia art itu dari lama. Bahkan kayak pas pelajaran itu masih ada sempat apa ya, gambar-gambar coret-coret di buku tulis gitulah, biasa. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa. Eh, Menurut gue itu bukan hal yang buruk gitu. Nah di sini eh, mungkin habis dari sekolah gitu, dari SMA gue kuliah di Pradita University. Pradita University itu di mana sih? Nah, Pradita University itu ada di Gading Serpong, persis sebelahnya UMN. Mungkin beberapa ada yang punya kakak atau saudara atau siapapun lah yang pernah atau belajar di UMN gitu, apapun jurusannya. Tapi kampus gue itu ada di sebelah UMN banget gitu. Nah di sini gue angkatan pertama DKV Pradita. uh, nah DKV itu apa sih? DKV itu desain komunikasi visual ya gitu. Di situ gue lulus 4 tahun, ya syukur gitu, tidak terlalu lama, tidak terlalu sebentar juga, jadi ilmunya masih masuk semua gitu. Terus mungkin memang di tulisannya video editor gitu, tapi sebenarnya gue itu lebih ke ilustrasi dan desain. Tapi apakah gue jago banget di video editing? Nggak juga gitu. Apakah gue jago banget di ilustrasi? Nggak juga. Jadi I'm an all around player gitu. Nah di sini tuh uh, mungkin nanti jadinya bakal gue liatin atau jelasin apa sih anak DKV itu kerjanya apa sih, nanti jadi apa kayak gitu. Uh, Sebenarnya nggak apa ya, mudah juga tidak, susah pun enggak gitu. Apapun pekerjaan kalian atau kesukaan kalian, itu yang kalian kejar lah gitu. Jadi jangan melakukan hal yang kalian tidak suka. Oke, mungkin perkenalan dirinya sebenarnya ini ya. Tapi uh, untuk ke profesi, menurut gue sih DKV atau anak desain itu lebih leluasa. Kenapa sih lebih leluasa? Sebenarnya karena bisa bekerja di mana aja kayak gitu, dan nggak menutup kemungkinan kalau apa ya, ke event ataupun ke production ataupun ke advertisement making gitu, itu sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk di anak DKV gitu. Nah di sini tuh yang menurut gue uh, untung banget jadi anak DKV adalah karena pekerjaan gue sekarang yang tetap itu remote gitu. Remote tuh gimana sih? Gue bisa kerja di mana aja. Jadi misalnya pekerjaan tetap gue karena work from anywhere gitu, gue bisa ngambil project-project lain kayak gitu. Project-projectnya apakah tetap di dunia desain gitu? Sebenarnya enggak juga, tapi lebih ke show making ya gitu, di event ataupun foto wedding pun masih.
pre-wed. Jadi sebenarnya kalau di dunia desain itu ranahnya sangat luas gitu. Mau jadi animator kalau mau bisa, kalau mau jadi video editor bisa, mau jadi ilustrator, pembuat komik itu bisa banget gitu. Tidak ada menutup kemungkinan dan ranahnya luas sekali gitu. Apa ya, kalau misalnya profesinya ini sebenarnya sekarang sih tidak terlalu aman gitu, bisa dibilang seperti itu ya, karena udah banyak banget gitu orang-orang yang bilangnya bisa desain gitu, tapi cuman kalian tahu Canva lah gitu untuk bikin PowerPoint atau bikin menu restoran. Mungkin kalau kalian ada yang orang tuanya punya restoran gitu, kalian bikin udah bisa sini pakai Canva. Itu apakah sebenarnya sah sah aja gitu. Tapi anak DKV itu punya kecenderungan punya style sendiri gitu. Entah dari ilustrasi, entah dari desainnya, entah dari cara video edit, warna color video edit, font kesukaan, itu benar-benar apa ya namanya, punya style sendiri biasanya. Nah, stylenya itu yang dibangun di perkuliahan gitu. Lebih baik lagi kalau misalnya kalian memang suka, itu ya belajar dari sekarang gitu, atau coba-coba aja dari sekarang gitu. Karena sekalinya punya style sendiri itu bakal menonjol banget di mata kampus atau mata dosen kalian nantinya gitu. Dan itu pun akan menjadi nilai lebih gitu. Nggak nanggung, nggak cuma ngikutin style orang kayak gitu sih. Sebenarnya kurang lebihnya kayak gitu ya. Tapi kita langsung melihat apa sih yang gue kerjakan selama ini gitu. Dari gue SMA tuh gue udah cuman kerjaannya gambar aja gitu. Mungkin guru-guru di sini udah pada tahu ya, tapi mungkin juga belum ada yang tahu, I don't know. Tapi kita lihat artwork juga. Oke, jadi di sini ada portofolio website gua, kalian bisa lihat nanti, akan gua kirimin juga. Mungkin ibu guru, bapak guru, tolong adik-adiknya nanti dikasih link portofolio saya. Yang bisa mau follow IG saya juga ada, itu tinggal klik di sini. Nah, ini tinggal diklik aja nanti ya gitu. Nanti itu jadi di sini gue fresh graduate anak DKV, yang gue di sini sangat amat berkecimpung di dunia ilustrasi. Dan di sini di portofolio ini bakal ada ilustrasi, project, dan desain gue selama gue berkecimpung di dunia kreatif ini gitu. Jadi kita lihat dulu artwork gue ya. Jadi di sini tuh sebenarnya ini adalah poster-poster yang gue kerjakan selama gue kuliah gitu. Nah di sini tuh apa sih ini tuh, buat apa sih poster-poster ini gitu. Sebenarnya poster-poster ini untuk campaign. Salah satunya yang ini itu adalah untuk hewan-hewan yang sudah mau punah. Mungkin di sini bisa gue turunin sedikit. Oke. Nah di sini judulnya adalah Our Tiger gitu. Nah di sini tuh pengen mengingatkan kalau harimau di Indonesia tuh udah mau punah gitu. Itu pun sama dengan burung hantu bertotol ya gitu, or spotted owl gitu. Ini juga di Indonesia, ada di Kalimantan gitu, dan dia sudah mulai punah kayak gitu. Sebenarnya ini cuma mengingatkan, konsepnya adalah kalau mereka punah nantinya kita cuma bisa ngeliat mereka di hologram. Makanya tagline yang gue bikin adalah our existence depends on you, karena kita yang bertanggung jawab akan rusaknya alam mereka kayak gitu loh. Adanya
penembang pemotongan hutan liar kayak gitu loh, penebangan liar. Dan itu pun sama aja kayak pembesaran lahan secara liar gitu, dibakar aja gitu. Nah itu semua ada di tangan kita gitu, tangan manusia. Dan ini pun juga ada yang ikan paus ya gitu, ikan paus biru ini existence-nya tuh udah sangat amat diambang kepunahan gitu, dimana limbah lautan itu sangat amat banyak sekarang gitu kan ya. Di sini tuh cuman itu mau ngingetin gitu, kayak kita di bumi ini nggak sendiri gitu, dengan hologram yang nyatu sama airnya itu kayak nunjukin kalau dia memang ya udah dia cuma hologram gitu, walaupun sebenarnya dia diambang kepunahan kayak gitu. Nah jadi di sini juga ada beberapa poster. Di sini namanya 11th Night. Di sini poster yang celebrate Summarecon Mall Serpong ulang tahun yang ke-11. Nah di sini juga saat menyelenggarakan event ini itu ada kolaborasi antara kampus gua sama desainer luar Agnieszka Zimieszewska di poster exhibition tahun 2018, dan itu gua masih anak semester 1 gitu. Nah di sini dilombain. Nah kebetulan, atau mungkin gue emang jago ya, enggak, ini mungkin emang dengan konsep yang gue garap itu di sini kita bisa lihat ada angka 11-nya gitu, tapi di dalamnya ada beberapa event yang biasa dilakukan di pesta gitu. Ini gue masukin dengan yang seperti ini nih, namanya ada blank space ya gitu, jadi kayak kosong jadinya. Di sini puji Tuhan alhamdulillah gitu menang di poster exhibition ini gitu, juara 1. Dan karya yang ini dibawa ke Polandia sama si desainer grafis Polandianya ini gitu. Kalau yang di sini itu poster untuk Museum Sumpah Pemuda, di Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Ini masuk 10 besar dan dipajang gitu. Ini cuman penghubung masa lampau dan harapan di masa depan gitu kan. Sebenarnya penghubung masa lampau dan harapan masa depan itu bukan di teknologinya atau bukan di sumber informasinya gitu, tapi semua itu ada di kita gitu sebenarnya. Jadi kalau di description gue, this poster is describing the media that being used to spread out news and media by time to time gitu. Kalau dulu pakai mikrofon, kalau sekarang kan udah tinggal handphone, kita bisa melihat media tuh apa sih. Kalian lihat Instagram ada news, kalian lihat segala macam tuh ada news gitu. Dan dulu ya udah adanya mikrofon dan gue menggabungkan itu gitu. Terus kalau misalnya ini ilustrasi gue gitu, ada beberapa yang memang komisi itu jadi orang mesen gambar ke gue, ada yang karya pribadi aja gitu. Kayak misalnya contoh ini, karena banyak mungkin cuman beberapa yang gue jelasin, kalian nanti bisa lihat. Ibu, bapak, guru, tolong nanti dikasih link saya ya, terima kasih. Jadi yang ini judulnya Pressure gitu. Ini adalah gue menggambarkan ketika gue itu ngerasa tertekan gitu. Tertekannya tuh di sini gue nggak nggambarin tertekan karena apa, karena orang-orang itu tertekan karena hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang berbeda tuh kayak gimana sih gitu kan ya. Di sini bisa karena makanya gue bikinnya dia tangannya kayak ini ya, mengkepal gitu ya, ya kayak bergandengan gitu. Di sini gue biar bisa orang-orang tuh pressure-nya karena apa sih gitu. Apakah karena pressure tertekan karena aturan agama, atau misalnya tertekan karena orang tua di rumahnya,
atau tertekan karena pasangan atau segala macam pressure tuh bisa diambil dari gambar ini gitu. Karena di sini waktu itu itulah yang gue rasakan, seperti itu sih. Terus mungkin apa lagi ya, mungkin ya ada ini ilustrasi self portrait gue gitu pas tahun baru kemarin 2023 gitu. Di sini udah pakai software ini ya, Procreate. Mungkin yang punya iPad itu ada namanya Procreate, tapi kalau di laptop biasanya untuk gambar sih gue pakai Clip Studio Paint, untuk yang bertanya aja ya gitu. Oh ya, sebelum lupa gitu ya, kalau untuk poster yang tadi yang ini itu ada di, gue pakai Adobe Photoshop sama Adobe Illustrator itu sih, karena itu apa ya, main weaponnya graphic designer biasanya gitu. Dan gue jarang sekali pakai Canva kecuali untuk presentasi, sama paling ya untuk misalnya bikin cue card MC itu gue pakai Canva gitu. Tapi kalau untuk ilustrasi semuanya gambar sendiri. Misalnya kayak gue tuh biasanya emang gambarnya tuh sesuai mood ya, sesuai apa yang gue rasakan gitu. Di sini di description yang gue bikin di sini, ini ilustrasi yang ngegambarin apa sih rasanya capek, apa sih rasanya exhausted gitu ya. Kayak ya udah, kita tuh bakal cuman meleleh aja gitu, pengennya kalau capek udahlah gitu kan. Jadi gue bikin si individu ini itu melting away aja gitu. Sebenarnya ada simple animation di sini. Simple animation ini untuk campaign insomnia ya, karena saya adalah penderita orang insomnia gitu. Ini karena audionya sangat amat kencang, mungkin kalian bisa play sendiri ya, takutnya kaget kan nanti ayam-ayam gitu nanti. Tapi ini animationnya static banget gitu, jadi cuman pergantian frame aja gitu. Dan di sini karena dulu rambut gue gondrong ya, jadi gue di sini bikinnya si karakter ini rambutnya gondrong kayak gitu. Ya sekarang mah enggak gitu kan. Tapi di sini untuk ngingetin aja, insomnia itu bukanlah hal yang bisa disepelekan. Dan gue bikinnya ini jadi cuman gambar save terus disatuin, dan gue garap menjadi gambar yang menceritakan sesuatu gitu. Walaupun yang bergerak cuman tangannya, atau gue zoom kayak di sini gitu, sebenarnya ini nggak terlalu susah gitu. Yang penting niatnya aja gitu kan ya. Oke, gue lanjut dulu. Di sini ada beberapa video untuk Instagram gitu. Yang ini bisa gue play audionya. Sorry. Harus menyampaikan apa adanya. Ternyata tidak bisa. Gak gitu. Oke, nanti untuk selanjutnya kalian bisa lihat sendiri ya gitu. Ini untuk apa namanya, carousel Instagram post ketika gue ngelamar di Volix gitu. Nah di sini memang sebenarnya cuman mainin subtitle aja sih gitu. Mungkin ini gue juga mau cerita sedikit dari ilustrasi tugas akhir. Tugas akhir itu apa sih? Tugas akhir itu kayak skripsi jatuhnya. Tapi tugas akhir gue adalah ilustrasi buku puisi. Jadi gue mengilustrasikan buku puisi gitu. Karena buku puisi yang sebelum gue ilustrasi ulang ini gambarnya kurang menampilkan emosi si penulis puisi. Kalau kalian nanti mau lihat atau mau baca-baca, tinggal klik di sini aja. Oke, gue lanjut dulu biar kita tidak terlalu lama ya. Nah, ini portofolio. Portofolio foto pre-wedding dan wedding atau event ya. Jadi sini ada pre-wed bulan,
Nih ada tasyukuran 4 bulan hamil, ada engagement tuh lamaran ya, sama ini ada wedding juga, ini ada engagement juga gitu. Di sini tuh kalau ngebahas style foto, gue pun punya style foto sendiri, yaitu gue suka ngambil ambience gitu. Ambience apa ya? Situasi lah gitu ya, atau close up gitu, yang menampilkan emosi walaupun tidak terlihat mukanya atau matanya atau ya gitulah. Jadi dari gestur tubuh tuh kita udah bisa ngerasain emosinya gitu. Kayak di sini ya kita tahu ini orang gandengan gitu, tapi jadi dijadiin hitam putih itu jadi lebih dramatis gitu. Atau misalnya kayak gini pun cuma ngeliat calon mempelainya waktu itu, Dik Niko sama Tasya yang pemulai perempuannya, pas mereka lagi lamaran. Atau misalnya kayak gini yang wedding Peter dan Tata ini, itu langsung kelihatan ya, itu ada cincin, ada sepatu, pantofel, ada jasnya, udah ngegambarin banget oh ini udah mau wedding nih tuh. Kalau engagement ya sama kayak tadi lah, kalian juga bisa ngeklik ini. Kalau diklik nanti langsung keluar semua hasil fotonya, kalian bisa lihat. Ibu bapak guru sekali lagi berikan link portofolio saya, terima kasih. Oke, kita lanjut. Apa ini sekarang? Oke, brand related ya. Jadi di sini gue juga ngegarap beberapa brand gitu, mulai dari logo, mulai dari stylenya gitu. Misalnya kayak gini, Cosme itu adalah di sini ada body wash, body scrub sama skincare-nya gitu. Di sini gue yang ngegarap, gue yang ngebikin stylenya dia bakal kayak gimana. Kalian bisa cek ini di Tokopedia gitu ya. Di sini juga ada link Google Drive-nya kalau kalian mau ngeliat gitu, atau ngeliat wah apa sih produk desain gitu, apa sih yang harus dihitung, apa sih yang harus diperhatikan, kalian bisa langsung lihat aja gitu. Di sini juga ada Iperca itu grup menjahit gitu, dari kain perca namanya. Itu kain bekas ya gitu ya, untuk jadi selimut, jadi sejadah, dan banyak sih sebenarnya. Nah di sini gue pakai logonya kayak pakai segitiga, ada kotaknya gitu. Itu ngegambarin kain perca yang kalau dijahit itu bakal jadinya biasanya seperti itu. Gitu. Kenapa gue pakai i-nya lebih kecil? Gue ngambil seperti contohnya punya Apple ya gitu, iPad, iPhone, yang lainnya lah gitu. Tapi menurut gue itu works gitu, itu menjadi sebuah hal yang unik gitu. Kalau ini untuk logo ya gitu, kalau ini logo karena ini rebranding gitu. Nama toko sebelumnya adalah Colony itu kan kalau di Star Wars itu Clone Troopers ya, yang prajurit yang jahat gitu. Tapi karena mereka mau rebranding, gue jadiin Rebellion tuh yang baik gitu kalau di Star Wars. Dan gue mengharapkan kalau setelah rebranding ini bakal jadi lebih baik kayak gitu. Ini juga rebranding untuk Formula Coil gitu, dengan rebranding gue tuh gue jadiin kayak sirkuit gitu karena namanya Formula. Sebenarnya sih dengan warna yang gelap terus kontras pakai putih sama merah tuh jadi lebih elegan sebenarnya. Jadi kayaknya wah ini brand mahal nih gitu, padahal ya enggak juga gitu. Jadi itu permainan anak desain tuh harus bisa kayak gitu, dimana ngebuat barang itu kelihatan mahal ya padahal enggak juga gitu. Itu nanti kalau kalian misalnya ada yang tertarik masuk di cafe, kalian bakal belajar itu gitu. Dan menurut gue itu sangat amat apa ya, kalau kasarnya kayak membohongi gitu, tapi membohonginya tuh cantik gitu loh. Nah terus ini mungkin beberapa yang bisa gue kasih lihat di sini adalah key visual ya. Key visual tuh apa sih? Ini adalah pas gue ada di agensinya namanya Indie Communication. Nah di sini tuh kayak
first look-nya untuk suatu advertisement gitu. Nah ini beberapa yang waktu itu gue pegang, ada Advan, Avaro, Nico, sama Lervia gitu. Nah di sini sebenarnya kayak konsepnya aja, jadi namanya tuh ini digital imaging gitu. Jadi gue ngegabungin beberapa gambar gitu, TV-nya, mejanya, itu semua digabung-gabungin sampai akhirnya jadi kayak gini gitu. Sebenarnya apakah susah gitu? Enggak juga. Sebenarnya kan kayak, wah ini TV-nya beneran berdiri misalnya kayak gitu. Sebenarnya ini TV-nya gambar sendiri, mejanya gambar sendiri, semua nih gambar sendiri yang gue gabung-gabungin ini juga. Ini tadinya cuman tabnya doang, terus ini gue bikin. Jadi kayaknya karena namanya Gambate gitu, gaming bareng tab VX Lite. Nah ini gue bikin kayak karena Gambate, jadi kayak Jepangan. Ini juga ada yang punya Advan yang notebooknya. Tapi kalau ditanya, Kak, apakah semua produk yang kakak bikinin key visual ini worth buying gitu? Ya tidak juga gitu. Karena balik lagi harus bisa membohongi pasar gitu kayaknya. Wah ini elegan banget nih, kayak kan kalau kita lihat kayak apa ya, kayak punyanya Mac gitu, kayak punya Apple gitu. Padahal mah ya Advan juga gitu. Apa sih yang kita harapkan? Gitu ya. Jadi ini juga produk desain untuk Lervia, sabun ya dia. Ini untuk Avaro. Nanti kalian bisa lihat sendiri lah. Nih untuk apa namanya ya, mesin ATM gitu kalau buat bayar. Nah jadi dia punya sendiri. Harvard itu anaknya, branchnya dari Advan gitu. Oke, kita lanjut ke Bricks dulu ya. Nah Bricks tuh jadi di sini gue bikin sosial medianya mereka gitu. Tapi sebatas itu aja sih. Nah kalau ini ada beberapa tugas kuliah yang mengandung brand gitu. Ini kalian nanti bisa lihat lah. Tapi ini menurut gue yang worth looking yang grafik standar manual, yaitu kalau secara singkatnya kayak manualnya salah satu logo desain untuk satu brand gitu, do and don'ts-nya gitu. Nanti kalian bisa lihat lah, boleh kalau mau nanya-nanya nanti tinggal tanya di IG atau suruh Bu siapa minta tolong, Bu saya mau nanya Kak Dimas gitu, boleh. Ini mungkin karena di poster gue ini video editor, sebenarnya banyak banget video editing tuh di pas gue magang gitu. Di sini gue ngegarap video iklan untuk Checks Up gitu. Checks Up itu seperti Halodoc. Dia tuh seperti Halodoc gitu. Tapi bedanya dia langsung terhubung sama rumah sakit. Jadi rumah sakitnya itu ada di RSUI, yaitu Rumah Sakit Universitas Indonesia gitu. Dan waktu itu mereka mau bikin advertisement, dan gue itu ngedirect dan gue membuat segala rupanya di iklan ini. Ini nanti kalian bisa klik, atau gue kasih lihat aja deh ya. Nih contohnya ya. Oke, ini gue kacain dulu ya biar tidak terlalu. Mungkin kalau nggak ada, nah ada suaranya ya, seharusnya ada sih. Oke. Ini gue yang ngegarap ya gitu. Jadi dari Barata dan Alia adalah pelari yang baik, namun Barata mulai merasakan ketidaknyamanan di jantungnya. di sini gue ngegarap ini dengan shot yang gue udah pikirin bakal kayak gimana gitu. Dan apa ya? Mulai mencari tahu masalahnya Gue juga secara bikin online supersnya kayak gitu. Wah, dan menemukan layanan ada supersnya RSUI kayak gini-gini. Telpon Ini AI juga gue yang yang garap. mungkin dapat membantu. Gue memikirkan Barata ini. langsung mendownload dan kemudian Sebenarnya, melakukan telekonsultasi dengan Dokter kalau Hermawan. kita ngomongin, wah ini susah banget pasti gitu.
nggak juga sih gitu. Dokter Sebenarnya ini menenangkan simple, yang dan ribet menyarankan itu pemeriksaan adalah lanjutan ke kemalasan rumah ya. sakit dan melakukan Ingat order itu anak-anak. melalui klinik reservation. Tapi ya kalian nanti bisa lihat ini gitu. Nah, jadi di internship ini juga ada ya. Kita kasih lihat, gua kasih lihat sedikit-sedikit deh gitu ya. Jadi di sini kalau yang pas di sini tugas gua adalah membuat aset dan voice overnya gitu. Kalian bakal dengar suara gue juga di sini gitu. Welcome to RSUI Telmon AI, Oke. single health application that connected to IoMT or health sensor to serve your health need. Teleconsultation to doctor, telemonitoring, hospital reservation, health tracker, medical record, and etc. After download via Play Store, please Oke. register yourself. Jadi sini gue pakai aset 3D dan gue ngebuat si tutorial aplikasi ini jadi lebih interaktif dan lebih menarik gitu. Kalau di sini ini video dokumentasi ketika kita ke Baduy untuk ngecek anak-anak yang di sana dan stunting. Stunting itu apa sih? Stunting itu pertumbuhan anak yang tertahan gitu. Jadi misalnya mereka umurnya udah 8 tahun tapi tinggi badan, kecerdasan otak tuh masih kayak umur 4 tahun. Kayak anak kecil yang di tengah ini kan kayaknya wah itu kecil sekali anaknya, mungkin umur 3 gitu. Enggak, sebenarnya dia udah umur 6 kayak gitu, umur 5, tapi kayaknya kecil banget gitu ya. Nah, di sini di G20 ini CheckSup itu menang. Menang apa sih G20? G20 itu ada di Bali, itu event yang gede ya. Nah, di G20 ini kita berpartisipasi di G20 Finance and Health Hackathon. Nah, di sini video kompilasi apa sih yang project-project udah kita kerjain gitu. Dan dari kompilasi ini CheckSup itu menang gitu. Jadi mungkin bilanglah ego gue tinggi gitu ya. Tapi menurut gue gitu, video ini membantu CheckSup untuk menang di G20 ini gitu. Karena video presentasi di G20 ini tuh lumayan baik lah gitu. Gue nggak bilang bagus banget gitu, tapi lumayan baik gitu. Kita juga bisa lihat sih di sini gitu. Jadi kalau di sini kita bisa lihatnya, ini gue cepetin aja sedikit gitu. Jadi ini rangkuman aja apa sih yang CheckSup lakuin di sini gitu. Jadi gue rangkum dengan video-video yang asetnya udah ada gitu. Dan ini membantu CheckSup menang gitu. Ini cuman beberapa aset yang gue pakai lagi aja sebenarnya. Tapi jatuhnya ya ini membantu CheckSup menang gitu. Oke. Di sini gue juga sempat bikin brochure mereka, banners, Instagram post. Sepertinya sih kalau untuk brochure, banner, Instagram post sekarang kalian juga bisa lah bikin brochure mah lewat Canva ya. Kalau lewat Canva bisa kan, gitu loh. Jadi sebenarnya nggak semua tuh harus manual gitu, bikin sendiri gitu misalnya. Canva tuh kadang membantu buat oh iya ya ada template kayak gini gitu. Nah, mungkin segitu aja sih ya dari gua. Wah, ilustrasi gua kealangan di sini. Terus salah. Nah, misalnya gue pindah nih di sini. Nah, jadi menurut gue sih itu aja ya, udah cukup. Seharusnya udah cukup. Tapi kalau ada yang mau kontak, boleh di Instagram, boleh di Twitter, boleh DM aja gitu. Atau mau ke email atau ke nomor handphone. Kalau ada yang mau nomor handphone, boleh catat aja. Tapi business only ya, yang dipakai buat pinjol. Nah, kalau misalnya mau langsung juga tinggal ketik aja. Mungkin saya minta tolong lagi sekali lagi Bapak Ibu guru, kalau ada adik-adik yang mau bertanya ke saya,
langsung video call juga boleh gitu. Biasanya sih Bapak Ibu guru udah punya ya. Oke, ini udah 35 menit ya adik-adik ya gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanya, tanya aja gitu. Dan kesimpulannya, anak DKV itu akan susah tidur, tapi peluang kerja di mana-mana gitu. Oke, mungkin segitu aja ya. Thank you Bapak Ibu guru, adik-adik sekalian, teman-teman. Mohon maaf kalau video ini tayang berarti saya tidak bisa hadir. Ya, sudah, terima kasih. Thank you. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau nanya, langsung chat aja, boleh. Terima kasih.